Assalamualaikum. Innalhamdalillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama saya adalah Widi Mutakin dari mutakin.id. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Kita masih di kitab yang pertama dan sekarang sudah masuk ke pelajaran ketiga atau halaman 14. Ad-Darsu Ats-Tsalits, pelajaran ketiga. Di video pendahuluan, kita sudah menyinggung tentang perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, mulai pelajaran inilah kita akan memperdalamnya lebih jauh. Perhatikanlah kata-kata ini. Baitun artinya adalah rumah atau house. Secara makna, rumah ini sifatnya umum, tidak tentu rumah yang mana. Inilah yang disebut dengan isim nakirah atau indefinite kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, bila isim baitun berubah bentuknya menjadi al-baitu, jadi ada al di depannya, serta harokat tanwinnya dihilangkan. Sekarang maknanya adalah rumah itu atau rumah tersebut. Atau kalau di dalam bahasa Inggris bisa diartikan the house. Intinya adalah secara makna, rumah yang dimaksud bersifat spesifik, rumah tertentu bukan sembarang rumah. Inilah yang disebut dengan bentuk isim ma'rifah atau yang biasa disebut dengan definite kalau di dalam bahasa Inggris. Konsep ini berlaku umum untuk isim-isim yang lain. Contoh, kitabun artinya adalah buku atau kitab atau book di dalam bahasa Inggris. Sedangkan al-kitabu artinya adalah buku tersebut atau the book di dalam bahasa Inggris. Berikutnya adalah qalamun, artinya pena atau a pen. Sedangkan al-qalamu artinya adalah pena tersebut atau the pen di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, jamalun maknanya adalah unta atau camel. Tapi bila berubah menjadi al-jamalu, maka artinya adalah unta itu atau the camel kalau di dalam bahasa Inggris. Satu hal yang perlu Anda ingat baik-baik adalah masalah penggunaan harokat tanwin. Anda bisa perhatikan di beberapa contoh ini, harokat tanwin hanya terdapat pada isim nakirah. Ketika isim tersebut berubah bentuk menjadi ma'rifah, maka ia tidak boleh lagi berakhiran tanwin. Jadi, sekali lagi, awalan al ini tidak mungkin hadir bersamaan dengan harokat tanwin. Bila salah satunya ada, maka yang satunya lagi harus pergi. Kemudian, kita memang belum membahas tentang bilangan, tapi sekadar untuk wawasan tambahan saja. Di dalam bahasa Arab, bentuk isim nakirah juga menunjukkan kalau jumlah benda tersebut ada satu. Jadi baitun bisa juga diterjemahkan dengan sebuah rumah atau a house kalau di dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, rumah, house, sebuah rumah, dan a house, semua kata ini menjadi baitun di dalam bahasa Arab, yaitu dalam bentuk isim nakirah. Ini berlaku untuk semua isim. Jadi, kitabun bisa kita terjemahkan sebuah buku atau a book. Qalamun bisa diartikan sebuah pena atau a pen. Dan jamalun bisa kita artikan juga seekor unta atau a camel. Dari contoh-contoh ini, Anda bisa melihat sendiri bahwa konsep isim nakirah dan isim ma'rifah di dalam bahasa Arab lebih mudah untuk dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Kita cukup menambahkan artikel a untuk menerjemahkan isim nakirah, contohnya a book, dan menambahkan artikel the untuk menerjemahkan isim ma'rifah, contohnya the book. Sedangkan untuk menjelaskan konsepnya menggunakan bahasa Indonesia, ini agak sulit. Kenapa? Karena tidak ada artikel khusus yang mirip dengan a atau the di dalam bahasa Indonesia. Sebagai gantinya, kita menggunakan berbagai kata tambahan yang berbeda-beda tergantung pada jenis kata yang dimaksud. Anda bisa membayangkan betapa bingungnya orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa kok kata-kata rumah, buku, dan pena harus diawali dengan kata sebuah, padahal benda-benda ini tidak ada hubungannya dengan buah-buahan. Sedangkan untuk hewan, kita harus menggunakan kata seekor, meskipun hewannya tidak berekor seperti kodok misalnya, atau ekornya banyak seperti ubur-ubur. Demikian juga saat ingin menerjemahkan isim ma'rifah, kadang kita menambahkan kata tersebut atau kata itu di depannya.
Tapi kata tersebut sebenarnya digunakan untuk kata yang sudah kita sebut sebelumnya. Sedangkan kata itu sebenarnya adalah kata tunjuk, sehingga bisa rancu maknanya. Kadang kita juga bisa menggunakan imbuhannya untuk menunjukkan bentuk ma'rifah. Misalnya rumahnya, bukunya, penanya, untanya, dan sebagainya. Kalau isim ma'rifah yang dimaksudkan adalah makhluk hidup, kita bahkan bisa menggunakan awalan si atau sang. Contoh, si bocah atau sang pendekar dan sebagainya. Kemudian, kita akan melihat contoh kalimat yang menggunakan isim ma'rifah. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Maksurun ini artinya adalah patah atau rusak. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jadi, maftuhun ini artinya terbuka. Sampai di sini, mungkin Anda penasaran. Kok kata ini mirip sekali dengan kata miftahun yang artinya kunci? Jawabannya adalah karena memang akar katanya sama. Di dalam kata ini, huruf-huruf utamanya adalah fa, ta, dan ha. Bentuk kata kerja atau fiilnya adalah fataha yaftahu, yang artinya adalah membuka. Maftuhun itu artinya dalam kondisi terbuka. Sedangkan miftahun adalah pembuka atau alat untuk membuka, yang kita terjemahkan sebagai kunci. Ini semua adalah pembahasan ilmu sorof. Memang kita tidak membahas kitab sorof secara spesifik, sekadar memberikan wawasan bahwa satu kata dasar di dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah bentuk dan maknanya. Dan sebenarnya kita tidak perlu heran dengan konsep ini, karena hal ini pun ada di dalam bahasa Indonesia. Bedanya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia, perubahannya terjadi melalui imbuhan. Contoh, kata dasar buka bisa menjadi membuka, dibuka, terbuka, pembuka, pembukaan, keterbukaan, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Anak kecil itu duduk, sedangkan guru tersebut berdiri. Ada dua mufradat baru di kalimat ini. Jalisun artinya duduk, sedangkan waqifun artinya berdiri. Selanjutnya, kita disodorkan oleh penulis 10 kalimat contoh yang semuanya menggunakan isim ma'rifah. Ada banyak mufradat baru pada kalimat-kalimat contoh ini. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru, sedangkan pena itu lama. Jadi, jadidun artinya baru, sedangkan qadimun artinya lama. Al-himaru soghirun wal hisonu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Saya simpulkan lagi, soghirun artinya kecil dan kabirun artinya besar. Al-kursiyu maksurun. Bagaimana? Anda sudah tahu artinya? Artinya adalah kursi itu rusak. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Jadi wasihun ini maknanya kotor. Selanjutnya, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Jadi ma'un artinya adalah air. Sedangkan baridun artinya adalah dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, jadi qamarun maknanya adalah bulan. Dan jamilun artinya adalah indah atau bagus. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat, sedangkan masjidnya jauh. Jadi qaribun ini maknanya dekat, dan ba'idun ini maknanya jauh. Di dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar kata-kata sahabat karib. Kedua kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah teman yang dekat. Kita lanjut lagi. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat, sedangkan kertas itu ringan. Kita sudah tahu kalau kata hajarun ini bermakna batu. Thaqilun ini mufradat baru yang artinya adalah berat. Al-waraku atau warakun adalah mufradat baru yang artinya adalah kertas. Dan terakhir, di file PDF yang saya punya ini, entah kenapa tulisannya rusak. Aslinya, di sini tertulis kata khafifun yang artinya adalah ringan.
Al-labanu harun. Susu tersebut panas. Kita sudah tahu kata labanun itu susu. Yang baru adalah kata harun, yang artinya adalah panas. Yang terakhir, al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Jadi, nazifun ini artinya adalah bersih. Sekadar untuk wawasan tambahan lagi, di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal jenis kata sifat seperti panas, dingin, bersih, kotor, dan sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab, tidak ada kata yang berjenis sifat. Kita sudah bahas bahwa hanya ada 3 jenis kata di dalam bahasa Arab, isim, fi'il, dan harf. Kata-kata sifat yang saya contohkan tadi, semuanya termasuk ke dalam kelompok isim. Dan karena mereka isim, hukum-hukum isim juga berlaku pada mereka. Contohnya adalah kata jamilun ini, yang artinya indah atau bagus. Kita bisa tahu kalau ia adalah isim karena ada tanwin di belakangnya. Dan karena ia adalah isim, kita bisa bentuk ia menjadi isim ma'rifah dengan menambahkan al di depannya dan membuang tanwinnya. Jadi bentuk isim ma'rifahnya adalah al-jamilu. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, mohon Anda luangkan waktu untuk benar-benar menghafal semua kosakata baru yang ada di halaman ini. Jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 20 totalnya. Saya coba ringkas lagi secara cepat. Maksurun artinya adalah patah atau rusak. Maftuhun artinya terbuka. Jalisun artinya duduk. Waqifun artinya berdiri. Jadidun artinya baru. Qadimun artinya lama. Shaghirun artinya kecil. Kabirun artinya besar. Wasikhun artinya kotor. Ma'un artinya air. Baridun artinya dingin. Qamarun artinya bulan. Jamilun artinya bagus. Qaribun artinya dekat. Ba'idun artinya jauh. Thaqilun artinya berat. Waraqun artinya kertas. Khafifun artinya ringan. Harun artinya panas. Dan nazifun artinya bersih. Karena durasi video ini sudah cukup panjang, kita akan lanjutkan halaman berikutnya di video mendatang, insya Allah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like dan share videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.